Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi bersama saya Fahri DJ Sangaji. Kali ini saya akan membahas tentang tugas dan tanggung jawab Inspektur Tambang pada kegiatan usaha pertambangan. Pencinta tambang yang berbahagia, pembahasan kali ini akan kita bahas dengan 4 poin. Yang pertama tentang pengertian Inspektur Tambang atau IT. Yang kedua, tugas dan tanggung jawab serta wewenang Inspektur Tambang. Yang ketiga, kendala Inspektur Tambang dalam pengawasan. Dan yang terakhir, yang keempat adalah kesimpulan. Kita masuk yang pertama tentang pengertian Inspektur Tambang atau siapa itu Inspektur Tambang. Di dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi atau disingkat dengan Permenpan RB nomor 36 tahun 2017, bahwasannya Inspektur Tambang adalah pegawai negeri sipil atau aparatur sipil negara yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan kaidah teknik pertambangan yang baik, serta kaidah teknik pengelolaan dan atau pemurnian. Untuk jabatan fungsional Inspektur Tambang itu sendiri adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan. Selanjutnya di nomor 3 ini, tentang pejabat fungsional Inspektur Tambang adalah PNS atau ASN yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan pengawasan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi kegiatan inspeksi tambang dan pengawasan keteknikan. Selain kita membahas tentang pengertian Inspektur Tambang, jabatan fungsional Inspektur Tambang, dan pejabat fungsional Inspektur Tambang, kita akan membahas tentang apa itu inspeksi tambang dan pengawasan. Inspeksi tambang itu sendiri yaitu suatu kegiatan yang dilakukan dengan metode baku untuk mendapatkan data dan informasi yang berhubungan dengan kegiatan usaha pertambangan melalui proses pengamatan, pemantauan, pengukuran, pengujian, pemeriksaan, evaluasi, dan analisis data dalam rangka pengawasan keteknikan dan lingkungan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan dan usaha jasa dan atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan di bidang pertambangan minerba. Sedangkan pengawasan itu sendiri yaitu kegiatan pengawasan terhadap teknis pertambangan, konservasi sumber daya mineral dan batu bara, ketiga pertambangan, KO pertambangan atau keselamatan operasi pertambangan, pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi dan pasca tambang, dan yang terakhir itu penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi pertambangan. Pencinta tambang yang berbahagia, kita masuk di pembahasan yang kedua, yaitu tentang tugas dan tanggung jawab serta wewenang Inspektur Tambang. Tugas dan tanggung jawab Inspektur Tambang masih tetap mengacu di Permenpan RB nomor 36 tahun 2017, yaitu tugas jabatan fungsional Inspektur Tambang yaitu pengawasan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi inspeksi, pengujian, dan penelaahan aspek teknis pertambangan, konservasi sumber daya mineral dan batu bara, ketiga pertambangan, KO pertambangan atau keselamatan operasi pertambangan, pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi dan pasca tambang, serta penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi pertambangan. Tanggung jawab Inspektur Tambang itu sendiri yaitu melakukan inspeksi, pengujian, penilaian proses dan gejala berbagai aspek tambang, mengembangkan metode dan teknik inspeksi, melaporkan dan menyebarluaskan hasil inspeksi sesuai dengan kewenangan yang berlaku. Nah, di dalam melakukan inspeksi dan pengujian ini, ada dua yang harus diawasi. Yang pertama itu tentang kelengkapan dokumen sebuah perusahaan, dan yang kedua itu melakukan inspeksi atau pengujian langsung di lokasi yang diawasi. Sementara dalam penilaian proses dan gejala berbagai aspek tambang ini, itu seorang inspektur tambang harus mampu dan bisa melihat gejala apa yang akan timbul dan bagaimana untuk bisa meminimalkan dampak yang akan timbul itu. Nah, sementara di dalam metode mengembangkan metode dan teknik inspeksi ini, saya contohkan bahwa kalau seorang inspektur tambang berada di lokasi area reklamasi, otomatis pengambilan gambar untuk dokumentasi itu sangat terbatas. Nah, mengembangkan metode ini, salah satu cara yang dipakai adalah foto udara atau memakai drone. Nah, kalau memakai drone, otomatis juga bahwa pengambilan gambar di udara itu secara luas bisa dilihat dan bisa diawasi. Nah, sementara untuk melaporkan dan menyebarluaskan hasil inspeksi ini, itu seorang inspektur tambang selesai melakukan pengawasan,
dia tidak bisa menyimpan hasil pengawasannya itu. Dia harus bisa melaporkan kepada pimpinannya dan mampu mempertanggungjawabkan apa yang diawasi atau apa yang diuji. Para pencinta tambang yang berbahagia, tadi kita sudah membahas tentang tugas dan tanggung jawab sebagai seorang inspektur tambang yang mengacu pada Permenpan RB nomor 36 tahun 2017. Nah, sekarang ini kita membahas tentang tugas dan tanggung jawab serta wewenang seorang inspektur tambang yang berada di dalam Undang-Undang nomor 4 serta turunannya, yaitu Peraturan Pemerintah nomor 55 tahun 2010 dan Peraturan Menteri SDM nomor 26 tahun 2018. Nah, di dalam Peraturan Undang-Undang nomor 4 tahun 2009 ini serta turunannya ini, itu ada 6 aspek yang harus diawasi, alias atau 6 aspek yang menjadi tugas dan tanggung jawab sebagai seorang inspektur tambang. Yang pertama itu tentang teknis pertambangan, yang kedua tentang konservasi sumber daya mineral dan batu bara, yang ketiga tentang ketiga pertambangan, yang keempat tentang keselamatan operasi pertambangan atau disingkat dengan KO, yang kelima tentang lingkungan hidup reklamasi dan pasca tambang, dan yang keenam yang terakhir itu penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi pertambangan. Dari 6 aspek yang menjadi pengawasan sebagai seorang inspektur tambang atau tugas dari sebagai seorang inspektur tambang, nah perubahan pun terjadi di tahun 2020 ini. Nah, perubahan dari Undang-Undang nomor 4 ke Undang-Undang nomor 3, di mana Undang-Undang nomor 3 ini itu merubah atas Undang-Undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara. Nah, yang awalnya 6 aspek itu menjadi 5 aspek. Nah, di antaranya teknis pertambangan, konservasi sumber daya mineral dan batu bara, keselamatan pertambangan, lingkungan hidup reklamasi dan pasca tambang, penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi pertambangan. Nah, di dalam Undang-Undang nomor 3 tahun 2020 ini yang dirubah yaitu K3 pertambangan dan KO pertambangan. Nah, itu digabungkan menjadi keselamatan pertambangan. Namun, di dalam Undang-Undang nomor 3 tahun 2020 belum ada turunan peraturan pemerintah atau peraturan menteri ataupun keputusan menteri SDM di dalam mengatur aspek teknis apa yang diawasi. Nah, oleh karena itu, seorang inspektur tambang dalam melakukan pengawasan nanti masih mengacu pada turunan Undang-Undang nomor 4 tahun 2009. Peraturan Menteri SDM yang terakhir yaitu tentang Peraturan Menteri SDM nomor 26 tahun 2018 yang mengatur tentang tugas dan tanggung jawab sebagai seorang inspektur tambang dalam melakukan pengawasan. Jadi masih dibahas tentang 6 aspek di dalam pengawasan, yaitu yang pertama ini teknis pertambangan. Nah, di dalam teknis pertambangan ini ada 2 hal yang harus diawasi. Nah, yang pertama itu pemegang IUP atau UPK eksplorasi, dan yang kedua pemegang IUP atau UPK operasi produksi. Di dalam eksplorasi ini sendiri itu ada 2 yang harus diawasi. Yang pertama tentang pelaksanaan teknik eksplorasi, dan yang kedua tata cara perhitungan sumber daya dan cadangan. Nah, kita harus bisa melihat teknik apa yang dipakai oleh sebuah perusahaan dalam melakukan eksplorasi. Nah, bagaimana cara menghitung sumber daya, metode apa yang dipakai. Nah, sementara di dalam operasi produksi ini, orang pemegang IUP operasi produksi yang harus diawasi itu ada 4. Yang pertama ini perencanaan dan pelaksanaan konstruksi termasuk pengujian alat pertambangan atau commissioning. Yang kedua, perencanaan dan pelaksanaan pertambangan. Yang ketiga, perencanaan dan pelaksanaan pengolahan dan permurnian. Dan yang keempat, itu perencanaan dan pelaksanaan pengangkutan dan penjualan. Untuk pengawasan konservasi sumber daya mineral, ada 6 juga yang harus diawasi. Itu yang pertama recovery penambangan dan pengolahan. Yang kedua tentang pengelolaan dan atau pemanfaatan cadangan marginal. Yang ketiga tentang pengelolaan dan atau pemanfaatan batu bara kualitas rendah dan mineral kadar rendah. Yang keempat tentang pengelolaan dan atau pemanfaatan mineral ikutan. Yang kelima tentang pendataan sumber daya serta cadangan mineral dan batu bara yang tidak tertambang. Yang terakhir itu pendataan dan pengelolaan sisa hasil pengolahan dan pemurnian. Untuk ketiga pertambangan dan keselamatan operasi pertambangan, nah di dalam Undang-Undang nomor 3 tahun 2020 ini itu digabungkan menjadi keselamatan pertambangan. Nah, apa yang harus diawasi di dalam ketiga pertambangan? Ada 4 hal yang harus diawasi. Yang pertama tentang keselamatan kerja,
dan yang kedua tentang kesehatan kerja, yang ketiga tentang lingkungan kerja, dan yang keempat tentang sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, di dalam ketiga pertambangan itu sendiri ada SMKP yang harus diperhatikan. Apa itu SMKP? Sistem manajemen keselamatan pertambangan. Itu pun harus diperhatikan dan harus diawasi untuk terlaksananya tujuan dari dan cita-cita dari SMKP itu sendiri. Sementara di dalam keselamatan operasi pertambangan ini, itu ada 5 hal yang harus diawasi. Yang pertama, tentang sistem dan pelaksanaan pemeliharaan atau perawatan sarana, prasarana, instalasi, dan peralatan pertambangan. Yang kedua, tentang pengamanan instalasi. Dan yang ketiga, tentang kelayakan sarana, prasarana, instalasi, dan peralatan pertambangan. Yang keempat, tentang kompetensi tenaga teknik. Dan yang kelima, yang terakhir ini tentang evaluasi laporan hasil kajian teknis pertambangan. Pengawasan di dalam lingkungan pertambangan, yaitu yang pertama, pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan dokumen pengelolaan lingkungan atau izin lingkungan yang dimiliki dan telah disetujui. Yang kedua, penataan, pemulihan dan perbaikan lahan sesuai dengan peruntukannya. Dan yang ketiga, penetapan dan pencairan jaminan reklamasi. Yang keempat, pengelolaan pasca tambang. Dan yang kelima itu penetapan dan pencairan jaminan pasca tambang. Dan yang keenam yang terakhir ini pemenuhan baku mutu lingkungan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi pertambangan ini itu pemegang IUP atau UPK, baik eksplorasi maupun operasi produksi, wajib untuk memanfaatkan teknologi, kemampuan rekayasa, rancang bangun, dan pengembangan serta penerapan teknologi. Penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi pertambangan ini itu pemegang IUP atau UPK, baik eksplorasi maupun operasi produksi, wajib untuk memanfaatkan teknologi, kemampuan rekayasa, rancang bangun, dan pengembangan serta penerapan teknologi. Sementara wewenang inspektur tambang ini itu dia mengacu di Undang-Undang Nomor 4 sama turunannya Peraturan Pemerintah Nomor 55 dan peraturan terakhir itu di Peraturan Menteri SDM Nomor 26 Tahun 2018, di mana ada 3 hal yang mengatur tentang wewenang inspektur tambang. Yang pertama ini memasuki tempat kegiatan usaha pertambangan setiap saat. Yang kedua ini menghentikan sementara sebagian atau seluruh kegiatan pertambangan apabila dinilai dapat membahayakan keselamatan pekerja, keselamatan umum, atau menimbulkan pencemaran kerusakan lingkungan. Dan yang ketiga ini mengusulkan penghentian sementara menjadi penghentian secara tetap kepada Kepala Inspektur Tambang. Nah, untuk yang pertama ini, memasuki tempat kegiatan usaha pertambangan setiap saat ini, otomatis kita tidak bisa seenaknya memasuki tempat usaha pertambangan. Harus ada surat tugas dari pimpinan. Nah, yang selanjutnya ini, untuk menghentikan sementara sebagian atau seluruh kegiatan pertambangan apabila dinilai dapat membahayakan keselamatan ini wajib. Karena kalau dia membahayakan keselamatan pekerja ataupun keselamatan umum dan menimbulkan pencemaran lingkungan, wajib seorang inspektur tambang untuk menghentikan sementara. Untuk mencari solusi, selesai itu baru bisa dijalankan ulang. Sementara yang ketiga ini mengusulkan penghentian sementara menjadi penghentian secara tetap kepada Kepala Inspektur Tambang apabila poin 2 salah satunya itu poin 2 tidak dilaksanakan. Apabila dia membahayakan pekerja atau membahayakan keselamatan umum atau menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan dan sudah direkomendasikan oleh seorang inspektur tambang, namun perusahaan belum mengindahkan atau belum melaksanakan perintah itu secara berulang-ulang kali, otomatis seorang inspektur tambang dapat mengusulkan penghentian dari penghentian sementara menjadi penghentian secara tetap. Nah, itu hanya bisa dilakukan oleh seorang kepala inspektur tambang melalui hasil dari rekomendasi dari inspektur tambang atau kajian-kajian teknis yang lainnya. Baiklah pencinta tambang yang berbahagia, kita lanjut pada pembahasan yang berikutnya. Pada poin 3 ini, kendala inspektur tambang dalam melakukan pengawasan. Sebelum kita membahas tentang kendala inspektur tambang di dalam melakukan pengawasan, saya sedikit membahas tentang ini. Saya ambil sampelnya di Provinsi Maluku Utara, karena kebetulan saya ditempatkan di Provinsi Maluku Utara. Jadi yang menjadi pertanyaannya, apakah seorang inspektur tambang mampu melakukan pengawasan dari kurang lebih 104 IUP yang ada di Provinsi Maluku Utara? Jawabannya iya.
dengan 4 alasan. Yang pertama, jumlah IT 11 orang yang ditempatkan di Maluku Utara. Untuk inspektur tambang ahli pertama 3 orang dan inspektur tambang ahli muda 8 orang. Sedangkan untuk jabatan analis sendiri itu ada 36 orang. Di dalam jabatan analis ini ada analis teknis pertambangan, analis konservasi, analis keselamatan, dan analis perlindungan lingkungan. Dari 4 analis ini, itu jabatan yang memegang jabatan analis ini ada 36 orang. Nah, dari total 36 orang ditambahkan dengan 11 orang, yaitu 47 orang. Jadi salah satu jawabannya iya, karena 2 alasan ini. Jumlah IT ada 11 orang dan jumlah analis ada 36 orang. Alasan yang selanjutnya itu, dari total yang ada ini, 47 ini, itu 98% telah mengikuti diklat fungsional inspektur tambang, yang di dalamnya diajarkan tentang tata cara mengawasi aspek teknis yang ada di dalam usaha pertambangan. Nah, yang selanjutnya itu adanya petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan di dalam melakukan pengawasan. Untuk kendala inspektur tambang sendiri dalam melakukan pengawasan itu ada 2. Yang pertama secara administrasi dan yang kedua secara teknis. Di dalam kendala secara administrasi ada 3 alasan. Yang pertama, minimnya anggaran pengawasan. Nah, seperti yang kita bahas tadi bahwa seluruh yang ditempatkan di Maluku Utara itu ada 47 orang. Sementara di dalam anggaran pengawasan itu minim. Nah, di sini butuh keseriusan bagi mereka yang mengurus anggaran untuk bisa menaikkan anggaran pengawasan agar pengawasan di setiap perusahaan tambang itu bisa lebih efektif dan efisien. Alasan yang kedua yaitu belum maksimalnya pengelolaan inspektur tambang. Inspektur tambang itu sendiri adalah pegawai pusat yang ditempatkan di daerah. Nah, di sini alasannya bahwa antara pusat dan daerah saling mengharapkan untuk mengelola inspektur tambang. Ya, sementara yang ketiga itu komunikasi kinerja yang belum merata. Kenapa demikian? Karena ada teman-teman kita semuanya bahwa ada yang berpikiran bahwa kalau dia mendapatkan sebuah informasi, itu dia tidak menyampaikan kepada teman-teman yang lain, bahkan tidak menyampaikan kepada pimpinan. Di sini adalah kepala dinas, karena ditempatkan di daerah. Sementara alasan secara teknis, itu ada 2 alasan, bahwa yang pertama itu tidak ada alat penunjang pengawasan, baik kendaraan, alat pengukuran, atau alat pengujian yang di dalam kita melakukan pengawasan nanti, atau inspektur tambang melakukan pengawasan. Nah, sementara yang kedua adalah cuaca. Kenapa cuaca? Karena di Provinsi Maluku Utara ini daerah kepulauan. Sementara inspektur tambang sendiri dalam melakukan pengawasan ada 3 transportasi yang mereka pakai. Yang pertama itu transportasi udara, yang kedua tentang transportasi laut, dan yang ketiga transportasi darat, tergantung perusahaan mana yang ingin diawasi. Dari kendala-kendala ini harapan kita bahwa di tahun 2020 ini atau nanti di tahun 2021 ini kendala ini jangan diminimalkan tapi dihilangkan. Selain cuaca. Baiklah pencinta tambang yang berbahagia, kita masuk kepada kesimpulan. Dari pembahasan setiap aspek yang menjadi aspek pengawasan, kesimpulannya adalah 3. Yang pertama itu seorang inspektur tambang harus mengawasi dengan penuh rasa tanggung jawab untuk memberikan perintah, larangan, dan petunjuk sesuai dengan aspek teknisnya. Yang kedua, seorang inspektur tambang mampu memberikan pedoman pelaksanaan kaidah teknik pertambangan yang baik kepada pengusahaan pertambangan mineral dan batubara atau pemegang IUP atau UPK. Yang ketiga itu melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang minerba. Oke, para pencinta tambang dimanapun Anda berada, terima kasih telah meluangkan waktunya untuk mendengarkan paparan ini. Kurang dan lebihnya dimaafkan. Harapan kita bersama adalah terwujudnya sebuah good mining practice dan pembangunan yang berkelanjutan di setiap perusahaan pertambangan yang ada di Indonesia ini. Sekali lagi terima kasih. Apabila ada pertanyaan, saran, masukan, ataupun kritik, tuliskan saja di kolom komentar. Insya Allah secepatnya saya akan membalasnya. Sekali lagi para pencinta tambang terima kasih. Akhir kata dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.